Ustazah Alfi. Ada keperluan apa, Ustazah? Oke, begini Ustazah, mohon maaf saya pagi-pagi sekali mengganggu Ustazah Alfi. Begini, saya kesini sebenarnya ingin menyupervisi Ustazah Alfi. Begini ya Ustazah ya, bukan berarti saya menyupervisi Ustazah Alfi saya lebih pintar dari Ustazah Alfi, bukan itu. Saya ingin melihat ketika Ustazah Alfi mengajarkan anak-anak itu loh Ustazah di apa namanya di jam project, betul. Nah, iya. Tujuan dari percakapan awal ini ya, saya ingin tahu bagaimana Ustazah Alfi nanti mengajar proyek ke anak-anak. Nah, siapa tahu saya bisa mendapatkan ilmu dari Ustazah Alfi, saya bisa belajar dari Ustazah Alfi seperti itu, Ustazah Alfi, nggih. Nah, di sini saya juga ingin tanya Ustazah, ketika Ustazah Alfi ngajar proyek, ada mobilnya kan enggak ya? Oke. Nah, dalam supervisi kita kali ini itu ada 3 tahapan Ustazah. Yang pertama itu pra-supervisi, kemudian yang kedua supervisi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Seperti itu ya. Oke, Ustazah Alfi. Begini, saya ingin tahu kayak apa sih Ustazah modul proyeknya Ustazah Alfi? Modulnya, Ustazah. Modulnya seperti ini, Ustazah. Ada dimensinya, dimensi profilnya itu dituliskan semuanya. Tapi dari semua dimensi hanya diambil yang sesuai dengan temanya, Ustazah. Oke. Terus elemennya juga sama sub elemen serta tujuan akhir hasilnya nanti disesuaikan. Nah, kalau boleh tahu ini Ustazah, temanya yang Ustazah ambil sekarang apa proyeknya Ustazah? Temanya untuk yang proyek pertama ini kearifan lokal, Ustazah, dengan topiknya itu parade budaya. Karena zamannya sekarang itu anak-anak kebanyakan kan mainnya TikTok. Kadang kita tanya lagu daerah tidak tahu, ataupun pakaian adatnya tidak ada tahu. Mungkin hanya sebagian kecil anak yang tahu. Itu fungsinya atau tujuannya nanti dipelajari dulu. Oke. Kan? Oke. Begini ya. Berarti Ustazah itu, ini yang saya tangkap ya, Ustazah itu ingin mengembangkan budaya seperti itu ya, karena anak-anak biar gak main TikTok. Nah, caranya Ustazah mengembangkan budaya yang bagaimana Ustazah? Pembelajaran di sini bagaimana? Pembelajaran proyeknya maksudnya? Pembelajaran proyek untuk pengembangan yang awalnya itu saya beri video tentang budaya Indonesia dulu. Setelah itu kita bentuk kelompok. Nama kelompoknya itu sesuai dengan nama provinsi. Misalkan nanti kelompok 1 dia pilihnya provinsi Jawa Tengah, maka nanti tariannya Jawa Tengah, baju adatnya juga pakai baju adat Jawa Tengah, lagunya juga Jawa Tengah, nanti gitu. Oke, ini ngomong-ngomong tentang lagu ya Ustazah. Berarti ini nanti anak-anak ke tari, ada tarinya begitu ya? Ada tarinya, juga ada fashion show-nya ada Ustazah, terus nyanyinya juga. Wah, komplit sekali ya Ustazah ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kan ini rencananya saya mau menyupervisi Ustazah nanti pas jam proyek ya Ustazah ya. Jam proyek nanti jam berapa Ustazah? Jam 1. Oke, jam 1. Berarti nanti saya jam 1 kesini lagi ya Ustazah ya. Begini Ustazah, sekarang saya ingin tanya, tujuan dari proyek Ustazah hari ini apa Ustazah kalau boleh tahu? Tujuannya untuk proyek yang hari ini Ustazah ya,
itu menyelaraskan gerakannya anak-anak dengan irama atau musiknya. Karena terkadang mereka itu musiknya sudah jalan tapi mereka belum melakukan gerakannya. Oke. Terlambat untuk masuk ke musiknya. Oke. Nah, untuk alur pembelajarannya nanti bagaimana Ustazah? Apakah 4A sendiri, 4B sendiri atau bagaimana Ustazah? Alur pembelajarannya kita gabung Ustazah. 4A dengan 4B kita jadikan satu. Jadi proyeknya itu proyek gabungan antar kelas. Oh, proyek gabungan antar kelas. Dan tempatnya di kelas ini atau di aula? Tempatnya untuk tari saya di kelas 4A. Kalau untuk yang menyanyi di kelasnya 4B. Di kelasnya Ustaz Hafiz. Oh, oke. Oke. Nah, untuk strategi pembelajarannya bagaimana Ustazah? Kan itu kan anak-anak gabungan ya antara kelas 4A, 4B. Ustazah mempunyai strategi tidak untuk anak-anak itu bagaimana? Strateginya saya pakai tutor diri saya sendiri ya Ustaz. Misalkan kalau diri saya itu jadi tutor tari anak-anak. Tapi dalam pembelajarannya nanti saya dibantu sama Ustaz Hafiz dari 4B. Jadi Ustaz Hafiz nanti yang mengajarkan penyanyinya. Oh, oke. Jadi saling berkolaborasi begitu ya Ustazah ya. Masya Allah. Keren Ustazah. Nah, terima kasih Ustazah Alfi untuk hari ini. Nanti saya balik ke kelasnya Ustazah Alfi untuk supervisi. Nanti siang ya Ustazah jam 1 Ustazah. Oke. Terima kasih Ustazah Alfi. Mohon maaf mengganggu pagi-pagi sekali. Nah, yang bagus Ustazah. Oke. Dulu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alfi ketika menjadi tutor untuk anak-anak sangat luar biasa sekali. Ustazah Alfi bisa menguasai kelas dari sekian banyak anak, ya kan, gabungan dari 4A sama 4B, jumlahnya berapa Ustazah? Jumlahnya 49 Ustazah. Masya Allah, jumlahnya 49 ya, dan di situ anak-anak juga bisa tertib, bisa dikondisikan begitu ya Ustazah ya. Alhamdulillah bisa Ustazah. Iya. Dan strategi yang Ustazah gunakan sudah sesuai dengan apa yang sudah Ustazah rencanakan, begitu ya Ustazah ya. Cuma Ustazah, di catatan saya ada sedikit sekali catatan. Catatannya itu begini, karena kelas 4 itu gabung ya antara 4A sama 4B dengan jumlah siswa sebanyak 49, saya mengamati hanya satu. Kenapa Ustazah tidak memakai eson yang besar Ustazah? Kan di sini sudah ada eson Ustazah. Kenapa Ustazah pakai yang kecil? Ada lagi Ustazah supaya nggak teriak-teriak ngomongnya ke anak-anak nih, karena banyak begitu ya. Alangkah baiknya jika Ustazah memakai mikrofon aja, pakai mic nih. Jadi kan anak-anak itu bisa apa ya? Maksudnya intinya Ustazah tidak capek-capek gitu loh. Ustazah ngomongnya banyak loh, Ustazah 49 digabung. Big deal Ustazah ya. Nah, baik, setelah mengamati tadi, saya ingin bertanya Ustazah. Pada proyek ini, aktivitas yang ingin Ustazah kembangkan apa Ustazah? Dalam proyek aktivitas yang ingin Ustazah kembangkan apa? Yang aktivitas yang ingin saya kembangkan, tadi kan tarinya sajojo ya Ustazah. Nggih, tarinya sajojo. Saya ingin mengembangkan tariannya sajojo itu Ustazah. Oh, jadi Ustazah ingin mengembangkan tarian sajojo itu kepada anak-anak. Baik. Kemudian tujuan yang ingin Ustazah capai dari tarian itu apa Ustazah tujuannya? Tujuannya itu agar anak-anak itu kan tadi kan banyak ini Ustazah, ada 3 anak, 4 anak. Ada yang belum bisa menyelaraskan gerakannya dengan temannya ataupun menyelaraskan dengan musik atau iramanya Ustazah. Itu tujuannya. Oh, oke. Jadi di sini yang saya tangkap Ustazah Alfi itu ingin menyelaraskan gitu ya antara gerakan sama musik. Biasanya musiknya dulu, kemudian anak-anak sudah berpindah gerakan tari seperti itu nggak Ustazah? Oh, oke. Nah, tadi ketika Ustazah Alfi menjadi tutor, kira-kira anak-anak itu mudah mengingat gerakannya apa enggak Ustazah? Butuh waktu Ustazah. Kalau untuk mungkin kalau gerakannya mudah anak-anak 1 minggu bisa gitu. Tapi kalau untuk gerakan yang agak rumit butuh waktu 1 minggu ataupun 2 minggu gitu. Oke. Tergantung dari cepat nangkepnya anaknya. Oke. Berarti ini Ustazah punya target ya? Untuk tari sajojo ini targetnya berapa minggu Ustazah? Saya targetkan 1 bulan Ustazah. 1 bulan ya Ustazah ya. Nah, untuk komponen pendukungnya Ustazah, untuk komponen begini Ustazah, misalkan fasilitas sudah memadai apa belum Ustazah? Dari segi fasilitas ini ya, sudah memadai apa belum di sini? Kalau di sini fasilitasnya sudah Ustazah. Sudah sound yang besar juga ada, sound yang kecil pun juga ada. Tinggal kita yang pilih aja mau pakai mana. Oke. Berarti nggak ada masalah begitu ya Ustazah ya? Oke. Kemudian untuk segi pendampingan bagaimana Ustazah? Segi pendampingan ada Ustazah, saya didampingi sama Ustazah Hafiz sama Pak B. Kalau misalkan saya sendirian mungkin bisa dikondisikan, tapi mesti ada anak yang akan berulah atau apa. Betul. Memang di sini kolaborasi itu sangat penting sekali ya Ustazah ya. Oke, seperti itu. Oke. Berarti untuk waktunya tadi sudah dijawab sama Ustazah Alfi. Ustazah Alfi menargetkan untuk proyek ini, untuk proyek tari sajojo ini selama 1 bulan seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk selanjutnya Ustazah Alfi, sudahkah tercapai tujuan
tujuan modul proyek hari ini Ustazah? Tercapai apa belum Ustazah? Masih setengah jalan Ustazah. Karena tadi jenengan sudah lihat ada anak yang belum selaras kan di situ, jadi masih setengah jalan. Jadi ada yang tadi ada kan kelompok-kelompok, ada 3 itu yang sudah hafal itu yang sudah ya, itu yang sudah hafal. Berarti tadi akan ada berapa kelompok yang kedua? 5. Banyak ya, banyak ya. Berarti itu yang nggak hafal. Jadi yang hafal sudah taruh depan tadi ya. Itu kayak belajar ya. Oke, berarti di sini masih separuh gitu ya Ustazah, masih separuh jalan. Nah, untuk selanjutnya selama pelaksanaan proyek, apakah ada hambatan Ustazah? Atau kendala apa yang Ustazah Alfi alami siang hari ini? Siang hari ini itu kan ada yang tidak masuk kan Ustazah, otomatis dia akan ketinggalan gerakan yang saya ajarkan hari ini itu apa. Itu Ustazah yang jadi kendala, kadang mereka ketinggalan dari temannya, entah gerakan atau tidak gerakan. Oke, baik. Berarti di sini yang bisa saya tangkap itu ketercapaian target proyek kali ini masih setengah. Berarti intinya belum tercapai penuh begitu ya Ustazah. Kemudian yang kedua, kendalanya ada anak-anak yang tidak masuk, sehingga anak yang tidak masuk itu kan tidak mengetahui gerakannya bagaimana ya. Nah, rencana tindak lanjutnya Ustazah apa selanjutnya untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi ya, contohnya anak yang tidak masuk itu bagaimana Ustazah? Rencana tindak lanjutnya Ustazah apa? Rencana tindak lanjutnya nanti akan saya ajari tersendiri Ustazah. Maksudnya tersendiri bagaimana? Jadi misalkan kan tadi anak-anak ada yang sudah hafal Ustazah. Awalnya mereka akan saya sendirikan dulu. Habis itu saya akan menjadi tutor bagi anak-anak yang tidak masuk itu untuk mempelajari gerakan yang mereka tidak dipelajari kemarin-kemarinnya yang masuk itu Ustazah. Oke, berarti kalau misalkan hari ini yang tidak masuk 5 anak, berarti 5 anak itu ke Ustazah Alfi begitu ya, nanti diajari sendiri, ada punya sendiri begitu Ustazah Alfi. Oke. Sekarang ini pertanyaan kalian. Bagaimana perasaan Ustazah Alfi hari ini setelah saya supervisi? Perasaannya bagaimana? Apakah bagaimana? Perasaannya bagaimana? Perasaannya juga agak sedih sih, yang nggak sedih ya Ustazah, malah mungkin kita bisa berbagi atau karena kita sudah disupervisi, kita jadi tahu, kekurangannya saya ini di sebelah sini. Karena kalau misalkan Ustazah yang tanya ke saya apa kekurangannya, saya tidak bisa jawab Ustazah, karena yang tahu kadang orang lain gitu. Jadi saya tahu, sebelum adanya pementasan berarti anak-anak ini harus dilatih yang seperti apa lagi agar terlihat lebih bagus lagi gitu. Jadi perasaannya tuh ya senang, berarti saya menemukan celah, menemukan ide lagi untuk menyempurnakan gerakannya anak-anak lagi. Terima kasih Ustazah Alfi sudah menjawab semua apa yang saya tanyakan, dan supervisi kali ini saya juga mempunyai pelajaran tambahan begitu Ustazah. Saya ingin menerapkan apa yang sudah Ustazah Alfi terapkan ke anak-anak, saya juga ingin menerapkan juga ke anak-anak. Iya. Dan untuk proyek hari ini luar biasa sekali Ustazah. Terima kasih ya.